Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Chandra hadir kembali untuk Anda, yaitu di seputar tips di sekitar kita teman-teman ya, atau sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Makanya Chandra harus sebarkan ini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, Chandra punya pengalaman teman-teman ya. Dulu itu eh, hampir di setiap Ramadan ya, teman-teman. Itu Chandra selalu suka ada radang tenggorokan ya, bahkan seperti itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman ya, nggak ada salahnya teman-teman, kita itu memang harus selalu fit ya dalam keadaan bulan suci Ramadan ini, agar nanti kita beribadahnya ketika puasa, ketika taraweh, atau mungkin ketika tadarus dan sebagainya, kita berada dalam keadaan sehat terus teman-teman gitu. Dan apa sih tips trik dari Mas Chandra ya, walaupun memang Chandra itu bukan dokter ya, bukan pakar kesehatan, hanya saja berbagi pengalaman saja teman-teman ya gitu ya. Jadi usahakan ya, buat teman-teman, jagalah beberapa hal ya yang mungkin nanti akan Chandra berikan informasi kepada kalian ya terkait beberapa hal teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman ya, agar kita itu selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau selalu sehat dalam hal ini di bulan suci Ramadan ini teman-teman ya, atau mungkin di waktu-waktu lain yang lain juga lah ya. Yang pertama itu ya, kita kudu berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini teman-teman gitu. Jadi usahakanlah ya teman-teman, kalian jaga kesehatan kalian, kita bersama-sama menjaga kesehatan kita, agar nanti kita bisa melalui Ramadan ini dengan ceria, dengan sehat, dan juga dengan sukacita. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau tadi yang pertama terkait dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu memang tuh udah wajib banget teman-teman. Jadi kita itu minta sama Gusti Allah ya, ya Allah lindungilah saya ketika berpuasa, ketika menjalankan ibadah-ibadah ini, semoga kuat ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian berikutnya teman-teman ya, yaitu yang kedua adalah pola makan ya, pola makan sahur teman-teman ya. Kita awali dari pola makan sahur dulu ya. Jadi gini teman-teman, usahakan ketika kita itu makan sahur ya, memang sahur itu kan tujuannya buat stamina teman-teman. Maksudnya dalam hal ini agar nanti besoknya itu kita bisa apa ya, bisa melewati hari-hari dengan ceria teman-teman, tanpa lemes ya gitu. Kalau dulu nih teman-teman ya, seperti beberapa tahun lalu Chandra katakan kepada anda ya, dulu Chandra tuh ketika makan sahur ya di kampung ya teman-teman, di waktu kecil ya teman-teman, itu biasanya sahur memakai tumis-tumisan ya, berminyak-minyak sih pada waktu itu ya. Tapi memang itu pengalaman masa kecil itu tidak bisa dipungkiri teman-teman ya. Kemudian biasanya dulu waktu kecil tuh minum teh manis hangat ya, teh manis hangat. Kemudian minum air putih, itu aja sih palingnya dulu. Kalau misalnya ada pisang ya kita makan pisang ya. Kalau ada buah ya kita makan buah ya teman-teman ya. Itu dia. Nah kemudian ya, seiring beberapa waktu, dulu Chandra ya pernah waktu SMP teman-teman. SMP itu mendapatkan tips dari guru sejarah ya, guru sejarah Pak Joko Waliono, guru IPS ya pada waktu itu. Beliau mengatakan, eh, anak-anak kalau kita itu mau puasanya itu kenyang terus ya, itu pas sahur itu kita makan roti. Bener teman-teman, jadi ketika kita itu makan roti itu memang sahur kita jadi, atau paginya itu kita kenyang terus, tidak merasa lapar. Dan katanya, saya juga belum paham banget teman-teman ya, kata guru Chandra itu ternyata memang ketika kita itu makan roti, itu di dalam perut itu akan mengembang. Begitu teman-teman ya. Dan itu juga Chandra lakukan terus menerus teman-teman ya. Sampai beberapa tahun lalu ya teman-teman begitu. Nah kemudian ya teman-teman ya, ada juga tips atau artikel yang mengatakan teman-teman ya, jadi ketika kita itu sahur ya, itu kita tuh usahakan perbanyak makanan yang tinggi serat teman-teman ya, seperti buah dan juga sayur ya, serta hindari makanan yang tinggi minyak ya, karena akan menyumbat pembuluh darah dan menyebabkan kantuk di siang hari teman-teman. Nah, bila diperlukan, teman-teman juga kudu konsumsi vitamin teman-teman gitu ya, dalam bentuk suplemen atau mungkin apa ya. Hanya saja kita pilih yang herbal aja kali teman-teman ya, vitamin herbal. Di antaranya ada madu ya, atau mungkin apa lagi teman-teman? Madu atau kurma ya, buah-buahan teman-teman. Oke, oke dong. Dan
itu teman-teman informasi dari Chandra. Untuk yang kedua ya, tadi yang pertama berdoa, kemudian yang kedua adalah usahakan kita itu makan sayur, makan buah-buahan ya, jangan kebanyakan makan minyak ya. Kalau misalkan nih kita mau makan goreng-gorengan atau minyak, ya usahakan memakai minyak barco ya teman-teman ya, yang rendah lemak ya teman-teman dalam hal ini ya. Mungkin Anda nanti baca aja atau mungkin dengarkan siaran Chandra Kirana yang terkait dengan review minyak goreng barco. Nanti Chandra sudah review juga teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya pola makan saat berbuka teman-teman. Nah ini yang sering kita lalai, sering kita kadang-kadang lupa teman-teman. Jadi apa ya? Ketika kita berbuka puasa ya, usahakan itu kita jangan langsung sat-sat ya. Ketika ada makanan, ada gorengan, ada apapun itu di depan atau mungkin es buah segala macam langsung kita lahap, itu jangan lah teman-teman ya. Ya sesuai sunnah Rasulullah aja teman-teman. Kalau misalnya ada di situ ada kurma ya, nanti makan kurma 3 biji ya, 3 butir ya. Tapi sebelumnya minum air putih dulu atau mungkin air mineral dulu teman-teman ya, biar tenggorokan kita basah ya, kemudian tubuh kita basah dan nanti enak lah kedepannya gitu kita minum apa gitu dan segala macamnya. Jadi setelah kita minum air putih teman-teman ya, usahakan kalau ada kurma itu makanlah kurma ya. Jadi kalau kata teh botol sastra, berbukalah dengan yang manis. Gimana Chandra, udah manis belum? Udah ya sawa ya, oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi apa ya teman-teman ya, kalau kita berbuka teman-teman ya, usahakan ketika kita itu apa ya, makan gorengan atau apa segala macam itu secukupnya teman-teman. Hanya saja di saran Chandra teman-teman ya, ketika kalian itu ingin berbuka puasa ya, setelah minum air putih, kemudian setelah makan kurma teman-teman ya, kalau ada kurma, kalau nggak ada ya apalah itu teman-teman, mungkin buah atau apa ya teman-teman, usahakan kalian itu sudah sholat dulu ya, sholat maghrib dulu. Kalau perlu tambah sholat sunat 2 rakaat teman-teman, begitu. Jadi Chandra pernah mendengarkan ya teman-teman, mungkin Chandra pernah cerita kepada kalian ya terkait ceramah dari Habib Rizik ya kalau nggak salah ya. Beliau ceramah, yang Chandra dapatkan adalah apa ya, ketika kita itu sholat 2 rakaat atau mungkin sholat maghrib duluan lah ya, kemudian kita sholat 2 rakaat, kalau perlu teman-teman ditambah lagi, itu nanti lambung kita akan kuat teman-teman. Jadi setelah lambung kita kuat, itu setelah itu kita makan apa aja bebas tuh bisa. Begitu teman-teman. Jadi subhanallah, dengan kita sholat ya, itu lambung kita akan kuat teman-teman, insya Allah ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi teman-teman, jangan langsung makan dulu, jangan langsung bernafsu dulu, tapi kita sholat dulu ya, ke Allah dulu ya, dengan kita rukuk ya, sujud ya, itu insya Allah menguatkan lambung kita teman. Oke, oke dong. Yang berikutnya teman-teman ya, kalau tadi kita udah ke 3 ya, yang pertama berdoa, yang kedua itu adalah makan sahur yang benar ya, dengan cara makan buah dan juga banyak makan sayur. Kemudian yang ketiga berbuka itu usahakan sholat dulu ya teman-teman, setelah minum air putih, membatalkan puasa dulu, baru kita sholat, baru kita makan bebas ya teman-teman. Hanya saja tetap makan secukupnya, jangan ugal-ugalan. Jangan balas dendam, luar biasa teman-teman. Oke ya, berikutnya adalah ketika kita itu berada di poin keempatnya teman-teman, itu adalah menjaga pola makan malam. Ini dia teman-teman. Kadang-kadang ya dulu ya Chandra itu kalau udah pulang taraweh teman-teman, kalau mama masih muda dulu ya, itu langsung makan kolak ya, 2 piring kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kalau masih lapar ya makan nasi lagi gitu dan segala macam teman-teman. Hanya saja teman-teman, karena memang sudah semakin tua juga Chandra nih ya, jadi usahakan untuk malam harinya teman-teman ya, nggak ada salahnya Anda makan secukupnya aja teman-teman, jangan banyak-banyak lah ya, setengah aja lah teman-teman. Apalagi kalian apa ya, mau tidur ya itu jangan minum kopi lah ya teman-teman ya. Minum kopi mungkin tadi lah setelah berbuka ya teman-teman, karena memang takutnya kalian sulit tidur ya, kesulitan tidur ya. Ya usahakan konsumsi air putih yang banyak lah ya ketika berbuka puasa ya,
atau mungkin malamnya untuk usahakan konsumsi air putih yang banyak, karena memang tadi siangnya kan kita air putihnya terkuras teman-teman. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga ya teman-teman, gitu kan, karena memang kita mau tidur kan malamnya kan, gitu teman-teman. Sebenarnya yang bagus itu adalah konsumsi air putih yang banyak itu ketika sahur itu teman-teman, gitu ya. Kita minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi usahakan Anda konsumsi air putih yang banyak ya untuk memenuhi kebutuhan seharian tadi teman-teman ya. Dan malamnya pas sahur itu teman-teman, itu usahakan memang minum air putih ya, minimal 3 gelas lah teman-teman, agar nanti siangnya atau paginya kita bisa apa ya, bisa kuat dan juga semangat teman-teman ya. Tidak kekurangan cairan gitu ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah kita harus tetap beraktivitas teman-teman ya nggak? Tetap beraktivitas ya. Jadi kalau kita itu walaupun dalam keadaan puasa ya, nyapu, ngepel, nyuci baju segala macam itu ya tetap dilakukan lah teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada tugas cuci baju alias mungkin ada laundry dan segala macamnya, itu bagus juga sih. Jadi meringankan beban kalian. Atau mungkin ketika kita bekerja teman-teman di kantor, menang-menang puasa yuk kita tidur terus tuh jangan juga teman-teman. Pokoknya usahakanlah teman-teman yang kita itu tetap beraktivitas dengan baik, beraktivitas dengan normal ya. Jadi tetap beribadah dengan baik dan sebagainya. Kalau perlu usahakan siangnya atau mungkin malamnya atau apalah ya, ada waktu-waktu kita me time ya, kita membaca Al-Quran ya, jangan hanya selembar 2 lembar, kalau perlu 4 sampai 5 lembar lah teman-teman, agar nanti kebutuhan rohani kita terpenuhi teman-teman, gitu ya. Berikutnya teman-teman ya, kalau tadi yang kelima, yang kelima itu kita itu tetap beraktivitas fisik ya. Kalau perlu sore jam 5 sore atau mungkin setengah 6 ya, itu kalian jogging dulu ya, jogging atau jalan-jalan sebentar ya, kurang lebih 30 menit, cari udara segar teman-teman, agar kita itu badan kita gerak dan sebagainya, dan itu bagus teman-teman. Jadi nggak ada salahnya memang olahraga itu bagus teman-teman untuk memacu jantung kita agar tetap sehat dan juga tetap semangat. Dan itu kita usahakan harus olahraga ya, olahraga di sore hari ya, dan jangan pagi hari teman-teman, takutnya pagi hari kekurangan cairan, habis siangnya lemes ya. Ini pada dasar kalian olahraga sebentar lah teman-teman ya, baik jalan kaki atau mungkin jogging atau mungkin lari kecil-kecil lah teman-teman gitu ya, atau mungkin apalah teman-teman, terserah kalian. Oke teman-teman, berikutnya adalah yang ke-6, itu kita usahakan apa ya, bisa menjaga pola tidur teman-teman. Jadi yang harus dilakukan apa ya, jika harus melakukan persiapan sahur ya, bangun di pagi hari, hindari tidur larut malam teman-teman, hindari tidur terlalu malam teman-teman ya, begitu. Jadi usahakan ya teman-teman, pada terawih itu kan kurang lebih jam 9 lah ya, itu udahlah istirahat dulu lah, istirahat tidur ya teman-teman, sampai jam 1 ya, atau mungkin sampai jam 2 lah ya, baru Anda bangun kembali ya teman-teman. Jangan sampai di jam-jam apa ya, jam-jam berharga untuk tidur, kurang lebih jam 9 sampai jam 1 malam itu kalian begadang ya. Gak usah teman-teman ya. Pokoknya usahakan kalian tuh jaga kesehatan pada waktu itu ya. Dan apa ya, usahakan pola tidur kalian tuh harus bagus. Kalau perlu nanti di jam 11 siang ya teman-teman, kalian tidur dulu ya, tidur sebentar ya, agar nanti, jadi gini, kurang lebih ya teman-teman, tidur di jam 11 siang atau koiluwah atau koliluwah, nanti kalian komen ya teman-teman ya, silahkan komen ya. Jadi apa ya, kita coba cari informasi dulu ya teman ya. Jadi ada istilah ini teman-teman ya, ada yang namanya istilah koiluwah ya, yaitu tidur sehabis sholat subuh ya teman-teman. Tidur jenis ini dilarang karena dapat menghalangi kita dari rezeki yang Allah turunkan pada pagi hari teman-teman. Itu khailuwah ya, khailuwah ya. Kemudian ada qailullah, qailullah ya, qailullah. Qailullah itu secara bahasa artinya tidur pada pertengahan siang. Ini ya bagus teman-teman ya. Karena artinya tidur siang, sebagian besar orang menyangka qailullah merupakan tidur siang dalam arti sebenarnya, yaitu benar-benar tidur.
pada nyatanya qailullah tidak harus tidur, istirahat pada siang hari juga sudah termasuk qailullah ya, gitu teman-teman. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Ada lagi ailullah, ailullah ya, ailullah. Ailullah adalah tidur yang dilakukan setelah melaksanakan sholat asar. Tidur jenis ini dapat memicu berbagai penyakit teman-teman, di antaranya sesak napas, gelisah, murung, dan selain itu tidur setelah asar juga menyebabkan jam biologis kita terganggu dan memungkinkan terlewatkannya waktu sholat maghrib. Jadi kalian bagusnya tidurnya itu tidur siang teman-teman ya, jam 10 jam 11 lah ya, jam 11 boleh tidur ya, sampai duhur ya, duhur bangun sholat baru kalian bisa beraktivitas kembali. Itu seger banget teman-teman. Jadi yang tadi ya, yang tengah ya, qailullah ya, ada hailullah, ada qailullah, ada lagi ailullah teman-teman ya. Itu kamu yang pilih yang tengah aja teman-teman ya. Karena itu tidurnya itu kualitasnya itu 3 kali lipatnya teman-teman. Kalau kita tidur 10 menit itu sama dengan tidur setengah jam. Luar biasa. Tidur 1 jam sama dengan tidur 3 jam. Luar biasa kan. Jadi teman-teman, itu aja dari Chandra, tips sehat ketika bulan Ramadan teman-teman ya. Pokoknya Chandra doakan teman-teman semuanya pada sehat walafiat ya. Kemudian teman-teman juga nanti tetap semangat ibadahnya ya. Kemudian jangan lupa bersedekah teman-teman ya. Kita setiap hari bersedekah teman-teman, walaupun hanya Rp1.000 ya, usahakan sedekah teman-teman, karena memang pahalanya banyak sekali teman-teman. Jangan lupa baca Al-Quran juga. Astagfirullahaladzim teman-teman, Chandra jadi malu teman-teman ya. Ini karena memang Chandra juga bukan ustadz ya, bukan apa namanya istilahnya pemuka agama yang luar biasa, itu bukan juga ya teman-teman. Jadi orang-orang biasa aja. Jadi mohon maaf ya teman-teman, Chandra harus mengingatkan ini ya, karena memang apa ya, saling mengingatkan itu bagus teman-teman ya, ya nggak? Oke deh, selamat menikmati waktu-waktu santai Anda. Selamat menikmati indahnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah sebuah hidangan teman-teman ya, hidangan dari Allah SWT. Kita disiapkan waktu untuk berzikir, kita disiapkan waktu untuk berpuasa, kita disiapkan waktu untuk beribadah, membaca Al-Quran, bersedekah teman-teman. Dan itu waktu itu di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang apa ya, nilainya, pahalanya itu banyak banget teman-teman. Jadi jangan sampai hidangan yang Allah suguhkan ini teman-teman berlalu begitu saja. Pokoknya teman-teman semangat aja ya terus ya, ikuti Chandra terus ya. Saya Chandra, mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya kalau misalnya saya itu terlalu banyak bicara dan harus menyampaikan hal ini teman-teman ya. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.